Ya Pak, sudah. Ini juga dia punya tulang ikan ini kalau bisa diperkecil sedikit ya, jangan terlalu besar kayak diagram fishbone-nya ini. Ya Ini Bu. besar, ini sudah hampir habis, sudah full. Perkecil sedikit. Ini besar sekali. Kalau mau dijilid nanti terpotong ekornya. Soalnya Bu kalau di print kan kelihatan memang tuh Bu. Cuma ini kan lewat bikinnya memang lewat laptop. Iya. Ya, tapi nanti kalau mau di print untuk hasilnya di sini kan bertanda tangan nanti kan harus ada. Tidak Oh mungkin iya kalau Bu. kita potong nanti kamu dijilid, paling Siap kita Bu. potong ekornya. Iya Bu. Ini kan harus diperkecil aja. Yang bisa diperkecil ini, kasih kecil sedikit supaya kalau mau dijilid kan ini untuk sementara mungkin masih begini di laptop kita ini. Tapi kalau sudah jadi nanti kamu mau dijilid harus berubah ini. Nanti kalau saya tanda tangan saya mau lihat dulu hasilnya juga kan saya tanda tangan nanti. Ya Kalau Bu. ini kan nanti mau kita taruh di perpustakaan supaya adik-adiknya kamu akan datang bisa lihat, oh ini bagus, ini. Jangan kayak begini kan tidak rapi. Itu yang saya sampaikan. Ini mengenai judul. Judul ini upaya peningkatan cakupan DS. Apa maksud DS ini? DPRS Bu, partisipasi masyarakat. Oh, partisipasi masyarakat. Iya Bu. DS ini. Iya. Kalau bisa jangan disingkat. Memang tulisannya begitu. Iya Bu. DS. DPRS, iya. Memang begitu Bu. Begitu Tulisannya. memang. Iya. Oh, iya. Saya tidak tahu, saya bertanya. Jadi cepat saya karena seperti tingkat partisipasi masyarakat di memang istilah di ini istilah di kesehatan. Iya, iya. Untuk perbaikan kinerja gizi Bu, dia ini peningkatan DPRS, partisipasi masyarakat Bu. DPS, upaya peningkatan masyarakat. Apa alasannya Astin ambil judulnya ini? Alasan saya Bu, karena di Puskesmas Kombo sekarang ini yang paling menonjol itu DPRS-nya yang masih rendah Bu. Harusnya kan DPRS-nya itu dia harus capai target 70. Cuma untuk sekarang ini dia cuma sampai 65% Bu. Jadi dia belum capai target. Bagaimana kaitannya dengan analisis isu? Isu yang paling dominan dari hasil analisa APKL ini. Saya ambil APKL ya? Ya Bu. Mana kaitannya? Kaitannya dengan analisis APKL ini karena kasus ini Bu, kasus DPRS ini layak Bu. Karena di sini semua balita dia harus memperoleh pelayanan kesehatan terutama dalam memantau pertumbuhan balita tiap bulan. Agar kita sebagai petugas kesehatan, terutama petugas gizi, kita bisa melacak atau mengetahui secara cepat kasus balita, terutama balita gizi kurang. Misalnya kita menemukan kasus gizi kurang, kita cepat kita cepat-cepat menangani Bu. Kita cepat langsung tangani dengan pemberian PMT. Itu saja. Ya Bu. Ini kan untuk anak-anak bayi ya, posyandu. Iya, bayi dan balita Bu. Bayi dan balita. Ini 1 bulan berapa kali pemeriksaannya ke posyandu? 1 bulan itu 1 kali Bu. Satu kali. Ya Bu. Pemberian apa? Apa dia? Pemberian apa dia kalau posyandu? Ditimbangkah hanya ditimbang atau ada penimbangan kalau dia bulan Agustus dengan bulan Februari Agustus dia ada pemberian vitamin A. Tapi kalau untuk penimbangan dia tiap bulan Bu. Oh, tiap bulan penimbangan. Tapi Ya, tidak Bu. tiap bulan di imunisasi, tidak ya? Kalau imunisasi dia tergantung umurnya Bu. Ini metode penyuluhan. Ini di penyuluhan untuk ibu-ibu hamil yang datang ke puskesmas. Apa kita turun ke rumahnya? Turun Di ke lapangan posyandu misalnya? Bu, langsung turun lapangan ke posyandu. Jadi kita penyuluhannya ke ibu-ibu balita di posyandu.
Oh, di pos ada pas ibu-ibu lagi timbang begitu ya, kita Iya, bikin penyuluhan. iya Bu. Oh, iya. Yang berhubungan dengan APKL-nya ini? Isu, Lisbon. Kurangnya partisipasi masyarakat. Ya, ini saya lihat tahapan ketiga. Ini kalau bisa juga dikasih satu spasi ya dia punya. Oh, besar sekali, berapa lembar ini? Ini nilai dasar itu dikasih ini ya, dikasih satu spasi saja ya, jangan 1,5. Iya Bu. Ini panjang sekali, sudah terpotong. Ini tahapan ketiga kegiatan ketiga bisa dijelaskan. Untuk tahapan ketiga itu membuat media penyuluhan melalui poster, Bu. Jadi Tahapannya? Jadi tahapannya ini mencari referensi poster melalui internet. Terus yang kedua itu melakukan penyusunan draft, terus mencetak poster. Dan pada saat melakukan penyuluhan, itu poster kita tempel di posyandu, Bu. Sebelum melakukan penyuluhan. Dengan nilai-nilai dasarnya? Dengan nilai dasarnya berakhlak yang berapa itu? Dalam menyusun materi poster itu saya menyusun dengan kualitas terbaik, yaitu kompeten. Terus untuk membuat leaflet, penulis terus dalam menyusun poster, saya terus berinovasi untuk mengembangkan kreativitas. Terus dalam menyampaikan materi itu, saya menyampaikan dengan sikap jujur dan bertanggung jawab, yaitu akuntabel. Terus dalam menyampaikan materi, saya peduli dengan kondisi saat ini, yaitu harmonis. Harmonisnya di mana ini? Di kegiatan tahapan 3-nya ada harmonisnya? Tidak ada, Bu. Ica lihat ke Beba itu. Mana harmonisnya? Proaktif, Bu. Apa-apa semua yang nilai-nilai berakhlak yang dimasukkan di ini? Ada adaptif, kegiatannya itu. Akuntabel dengan kompeten. Jadi dalam saya melaksanakan, dalam saya mencari materi referensi poster ini, saya bersifat proaktif. Terus dalam saya melakukan penyusunan poster serta mencetak poster ini, saya di sini bersifat bertanggung jawab atau akuntabel. Terus dalam saya melaksanakan pemasangan poster, di sini saya melakukan tugas saya dengan kualitas baik, yaitu kompeten. Itu saja? Ya, Bu. Ya, di sini kan saya lihat ini tidak dimasukkan harmonisnya. Kalau bisa dimasukkan, tadi saya kita bacakan harmonis, tapi saya lihat sini tidak ada. Kalau bisa dimasukkan. Coba ya, gali lagi nilai-nilai ASN, masukkan apa, misalnya kita temukan di lapangan nanti, ini ada yang mau ditambahkan, silakan tambahkan. Kemudian nilai-nilai harmonisnya ini kan tetap ada kita harus kerjasama dengan teman, saling peduli. Nah, ya, ini kan saya hanya membuat media penyuluhan melalui poster, tetap kita ada saling dengan teman misalnya untuk memberitahu, oh ini gimana kan harus ada saling peduli dengan teman. Jadi kalau
kita temukan di lapangan, apa ada yang masukkan semua itu nilai-nilai nilai-nilai ASN-nya. Ada Ya, situ Bu. kan berorientasi, ini ada Kak. Oh ya, harus ini orientasi harus ditambah. Nanti minta pendapat dengan apalagi ini ibu punya coach ini orang yang hebat. Nah, apa yang hebat ini Ibu Isna ini? Coba Ibu Isna, mana yang bisa konsultasi juga dengan mentor. Ya, Bu. Mentor, bagaimana ini? Ini harus ditambahkan lagi. Masih banyak yang kurang-kurangnya gali untuk diisi apa yang dengan bukti-bukti 1 bulan akan datang saya periksa ini. Ya, Bu. Tambah paling banyak nilai-nilai ASN paling bagus. Di mana kita mau berakhlak kan dimasukkan di sini semua nanti. Untuk beraktualisasi hasilnya nanti saya lihat yang mana sudah dimasuk yang saya sampaikan tadi karena di sini masih kurang nilai-nilai walaupun diminta 3 minimal 3 tapi kalau bisa ditambahkan silakan tambahkan. Ya, Bu, nanti ditambahkan, Bu. Makan lagi untuk yang bukti-bukti nanti itu dan outputnya saya akan lihat 1 bulan akan datang. Terima kasih buat Pak Mentor yang sudah mendampingi Saudara Astin ini. Kalau bisa nanti Bapak harus konsultasi dengan, bukan ini Asti yang konsultasi dengan Bapak. Ada nilai-nilai apa yang harus ditambah, apa yang masih banyak kekurangan untuk dilihat untuk hasil aktualisasinya yang akan datang. Terima kasih Ibu atas masukannya. Insya Allah kami akan perbaiki. Iya, itu Asti kan masih nanti konsultasi juga dengan mentornya, Ya, Bu. dengan mentor, dengan coach-nya. Mungkin karena terlanjur jauh ya ada yang coach-nya, bisa telepon-telepon ya. Iya. Ya, terima kasih Pak dan Pak Ahmad ya dengan Ibu Isna. Silakan Ibu Isna untuk saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ani. Ada beberapa catatan buat Astin ya. Segera nanti kita perbaiki. Baik, silakan langsung closing statement aja. Silakan. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, silakan.